Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahia Talesinaga dengan NIM 3223121018. Nah, di sini saya dari kelas E reguler 2022 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah saya, yaitu analisis wacana. Nah, di sini saya akan membuat video drone yang dimana tentang membahas fakta yang sangat menarik nih teman-teman ya. Yang itu kita dengar, yang jarang kita dengar, gold, glory, dan gospel. Nah, sering kita dengar judul tersebut di bangku persekolahan, tetapi di sini saya akan mengangkat tentang penjajahan yang datang ke Nusantara bahkan tidak tahu dengan istilah gold, glory, dan gospel. Jadi sebelum saya menjelaskan fakta yang menarik ini, saya akan mengasih tahu kepada kalian atau teman-teman tentang video yang menjelaskan bahwa gold, glory, dan gospel yang sering kita dengar itu di bangku persekolahan. Nah, silakan menyaksikan video tersebut. Istilah gold, glory, dan gospel mengacu pada 3 motivasi yang mendorong penjelajahan dan penaklukan oleh bangsa Eropa selama periode penjelajahan besar yang dikenal dengan Age of Exploration pada abad ke-15 hingga ke-17. Pernah dengar nggak sih istilah gold, glory, dengan gospel? Nah, katanya itu alasannya kenapa bangsa Eropa menjajah Indonesia. Tapi benar nggak sih? Apakah penjajahan dulunya masih berpikiran seperti itu? Nah, di sini ada nih. Oke, gini. Kita sering dengar nih bahwa penjajahan itu seolah mencari kekayaan, itulah gold, sedangkan glory ialah mencari kejayaan, dan gospel ialah menyebarkan agama. Tapi kenyataannya nih teman-teman, istilah ini baru dibuat nih dalam ratusan tahun setelah itu. Nah, bayangin teman-teman, di tahun 1492, yakni waktu Columbus berlayar ke arah barat, dia nggak mikir nih, saya kejar nih gold, glory, dan gospel ya kan. Tapi yang adanya itu dia respect dengan nyari jalur yang baru ke Indonesia biar bisa mendapat sebuah rempah-rempah dan emas. Nah teman-teman, bayangin aja nih kan, di tahun 1492 waktu Columbus berlayar ke arah barat. Nah, dia nih nggak mikir nah teman-teman, bahwasanya kayak oke lah gitu kan, saya kejar nih 3G itu gold, glory, dan gospel ya kan. Tapi yang ada di pikiran dia itu, dia mengeksploitasikan nyari jalur baru nih ke India agar dia duluan yang mendapatkan rempah-rempah dan emas itu teman-teman. Terus motivasi mereka macam-macam nih, motivasi mereka. Ada yang mau jadi kaya raya, ada yang mau jadi terkenal, ada juga nih yang mau memang misi mereka itu menyebari agama Kristen. Tapi nih faktanya teman-teman ya, istilah gold, glory, dan gospel ini tidak pernah ada nih di pikiran mereka. Yang ada yang di pikiran mereka tuh hanya pelaut, dan tidak ada raja, tidak ada misionaris yang berkata, ayo nih kita kejar nih 3G ini gitu, atau gold, glory, gospel ini kan. Tapi itu semua ialah hanya label modern yang dimana yang dibuat oleh para sejarawan yang dari beberapa abad-abad setelah penjajahan terjadi. Apa sih motivasi mereka nih teman-teman ya kan? Macam-macam nih teman-teman. Ada yang mau kaya raya, ada yang mau kayak terkenal ya kan, ada juga nih yang mau kayak misi-misi suci, atau kayak dia mau mengambil ahli dengan cara dia menyebarkan agama-agama Kristen. Nah, tapi dengan faktanya teman-teman, istilah dari gold, glory, dan gospel ini yang tidak pernah ada di pikiran kita nih di pikiran mereka nih teman-teman ya. Tidak ada pelaut, tidak ada pelajar, tidak ada raja, dan tidak ada misionaris yang berkata kayak ayo nih kita kejar nih 3G ini gitu. Dia nggak berpikiran sampai ke sana nih teman-teman. Malah itu semua kayak label modern yang dibuat oleh para sejarawan gitu teman-teman ya kan, yang pada berabad-abad setelah penjajahan terjadi. Nah,
banyak nih raja-raja Eropa yang waktu itu percaya bahwasanya mereka dipilih Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka atau dari dunia yang belum mengenal agama Kristen. Tapi buat para pelaut di kapal tuh, mereka tuh masih bertahan nggak tuh hidup, atau kayak mereka tuh hidup mengucapkan syukur nggak gitu? Nah, banyak raja-raja Eropa yang waktu itu percaya bahwasanya mereka dipilih Tuhan, ya kan, untuk menyelamatkan dunia dari berbahaya yang belum mengenal dengan agama Kristen. Kan mereka kan datang tuh, ya kan, tapi mereka diserang nih teman-teman, akibat mereka melawan fakta, kayak mereka itu bertentangan tentang agama Kristen ini teman-teman. Tapi yang buat para pelaut di kapal ini yang kayak bisa bertahan gitu, hidup dia mega syukur gitu kan. Nah, ini yang mau kita buktikan nih teman-teman. Nah, hari ini kita ngerangkum semua penjajahan panjang nih di dalam tipe 3 kata yang keren nih, God, Glory, dan Gospel. Nah, padahal waktu itu semuanya itu udah chaos gitu kan, kayak udah mereka tuh udah penuh harapan, ambisi, ya kan, ketakutan, dan ya sedikit nih kayak udah kayak serakah gitulah mereka gitu, teman-teman. Jadi sekarang nih, kamu tahu nggak sih, God, Glory, dan Gospel itu bukan hanya kata-kata penjajahan, tetapi itu cara kita secara kayak bersamanya itu kayak memahami sebuah penjelajahan mereka. Jadi istilah lainnya, dengan kata lain, kalau kamu dengar istilah Glory Gospel ini, ingatlah satu hal, itu adalah cara kita memahami masa lalu, bukan kebenaran yang hidup di masa itu. Oke teman-teman.